setelah dulu itu ada polisi RW, lah itu bagaimana Pak kelanjutannya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jamila dari Kelurahan Merdeka. Tadi sempat tanya, saya kan ada aplikasi BES. Ini sudah ada yang namanya Pak Widodo, polisi RW. Dan itu apakah sama dengan LKPM, Pak? Kami berharap jadi tadi Pak Heri Asal Dimas menyampaikan kurang populer dan kurang terkenal di bawah ini. Saya pikir justru menjadi pintu masuk. Jadi usaha Kamtipmas sebagai preventif ini mestinya lebih optimal dengan upaya seperti itu berjenjang. Oke, Kota Semarang Bapak Menteri sudah roadshow ke seluruh kecamatan. Saya berharap bisa berlanjut nanti di level yang bawahnya, itu juga sifatnya rutin dan terintegrasi. Jadi kali ini di level kecamatan, nanti di level kelurahannya turun sampai di level RW dan kalau di RW. Membantu tugas kita sebagai Kamtipmas, atau bagi Kamtipmas di fokus di level kelurahan. Kemudian dari itu Pak Kabarkan, Pak Fadil mencanangkan program polisi RW. Artinya selain bagi Kamtipmas yang fokus untuk mengelola situasi Kamtipmas di level kelurahan, kami juga menurunkan para polisi RW yang melaksanakan aktivitas kegiatan pemolisian di wilayah RW. Dengan harapan layanan kepolisian pada lebih terbawah masyarakat itu bisa betul-betul berjalan dengan baik. Konsepnya adalah polisi RW ketika polisi yang membidangi RW tertentu itu harapannya tinggal dan berinteraksi dengan warga masyarakat di lingkungan RW tersebut, atau minimal di wilayah di mana polisi itu tinggal, sehingga bisa melakukan kegiatan pengelolaan situasi Kamtipmas secara mobil, mendeteksi, menanyakan pada warga masyarakat setempat terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan situasi Kamtipmas. Untuk wilayah Semarang sendiri masih berjalan, nanti Pak Kasat Bimas mungkin bisa diintensifkan kembali kegiatan-kegiatan pemolisian di level RW. Dan itu tadi, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di aplikasi Bibas itu kami juga membuka fitur layanan polisi RW dulu. Dan salah satunya adalah terkait dengan masalah tadi yang saya sampaikan adalah tentang digital itu. Bagaimana para polisi RW ini bisa mengkoordinir para ORT dari masing-masing RW untuk minimal satu rumah itu bisa mendownload aplikasi Bibas, sehingga ketika ada permasalahan di rumahnya itu bisa langsung terhubung dengan fitur polisi RW dan bisa langsung menjawab solusi ataupun menerima bantuan dari pihak kepolisian. Nah, ini nanti solusinya Pak, sosialisasi bisa harus dilanjutkan oleh Pak Kasat Bimas, sehingga apa yang menjadi harapan keinginan warga masyarakat, Mas Pak Widodo dengan menanyakan polisi RW, berarti kan Pak Widodo berharap aktivitas kegiatan polisi RW dioptimalkan kembali. Nah, ini jadi hal yang sangat penting ketika layanan aplikasi Bibas yang kami berikan kepada masyarakat itu sejalan dengan respon daripada masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi tersebut dengan menggunakan fitur-fitur yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Termasuk juga kami di dalam aplikasi itu sudah merangkum kurang lebih sekitar 41.000 titik CCTV. Ini kalau nggak salah pemerintah Kota Semarang juga sudah menggalakkan mencanangkan setiap RT camat untuk wilayahnya ada akses CCTV. Nah, ini juga bisa kita kelola, bisa kita integrasikan sehingga cakupan CCTV yang ada di aplikasi Bibas saat ini itu bisa bertambah jumlahnya. Dan perlu Bapak ketahui dengan adanya aplikasi Bibas, CCTV yang ada di aplikasi Bibas sudah banyak sekali mengungkap kasus-kasus kejahatan di wilayah Kota Semarang, berangkat daripada penelitian yang ada di CCTV di seluruh Kota Semarang, sehingga uang gerak pelaku kejahatan itu bisa kita persempit dan seluruh aktivitas yang kita melakukan kegiatan bisa kita melakukan untuk menggunakan CCTV. Nah, peran daripada polisi RW, peran daripada Kamtipmas untuk
untuk bisa terus mengingatkan warga masyarakat untuk aktif di dalam membantu tugas kepolisian, minimal dengan mengaktifkan CCTV yang ada di lingkungan RT-nya, itu menjadi hal sangat penting. Nah, mungkin nanti bisa kami revitalisasi kembali Pak untuk berada CCTV ini dan bisa kita aktifkan lagi kegiatan-kegiatan polisi RW dalam hal pengelolaan kesulitan dimas di level RW dan RT. Karena memang itu sudah kita tingkatkan, sedang kita canangkan kembali dengan mengaktifkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Libas tersebut. Mungkin itu Pak Widodo, Gubernur. Ada lagi Pak, silakan. Saya sampaikan aplikasi Libas ini adalah bagaimana kami dari kepolisian berupaya untuk memenuhi hak-hak yang kita bagi masyarakat di era perkembangan teknologi informasi saat ini. Dengan bagaimana itu harus dibuat Bapak Ibu sekalian. Kita berupaya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih peduli terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap kesulitan dimas, tapi dengan tidak mengganggu aktivitas kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kegiatan LKPM ini merupakan kegiatan basic daripada komunikasi masyarakat. Bagaimana kami dari kepolisian bisa mengajak masyarakat untuk menjadi polisi di lingkungannya sendiri, sehingga terjadi pemikiran yang baik antara polisi dengan masyarakat. Namun kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan membutuhkan waktu dan tempat seperti saat ini. Sore hari ini kan juga karena kita juga tidak setiap saat berkumpul seperti ini, mungkin bisa kita kumpulkan pada masyarakat dalam periode waktu tertentu. Tapi kalau di level RT RW mungkin aktivitas kegiatannya bisa seminggu bisa 2 atau 3 kali, ini tentu akan mengganggu aktivitas kegiatan Bapak Ibu sekalian. Memang faktanya banyak memiliki pekerjaan yang jam kerjanya bahkan sampai larut malam, sehingga dengan adanya aplikasi Libas ini sebenarnya konsep kegiatan sama. Bagaimana kita bisa merangkul atau mengajak peran serta Bapak Ibu sekalian dalam mengelola situasi bebas, namun tidak mengganggu aktivitas kegiatan Bapak Ibu sehari-hari yang memang memiliki pekerjaan yang tidak bisa diganggu untuk menafkahi keluarganya. Nah, model yang tadi saya sampaikan, jika kita mengeluarkan konsep penanganan pengelolaan Kadimas dengan konsep kentongan digital, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ronda malam, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan pos kamling tanpa harus berkumpul di pos kamling, dan seperti itu. Sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memantau handphone masing-masing di dalam rumah. Jadi ketika ada informasi-informasi terkait dengan adanya misalnya informasi kedukaan, informasi dari Pak Lurah atau Pak RW tentang kegiatan kerja bakti atau bakti sosial di lingkungan rumahnya masing-masing, termasuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, dalam pernikahan atau kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan di aplikasi tersebut. Sehingga memang sebenarnya konsep kegiatan aplikasi Libas dengan model kepolisian FKPM ini sebenarnya sama, hanya memang kami lebih memperhatikan perkembangan situasi kondisi saat ini, karena Bapak Ibu sekalian juga sangat bergantung ataupun dipengaruhi dengan yang namanya gadget ini, sehingga tanpa mengurangi aktivitas Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa berupaya mengelola situasi bebas untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini. Mungkin itu Bu Jumira, Ibu silakan. Ini cara masuknya sangat bagus, karena memang ya tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah dari Bapak sampaikan agar bisa menularkan ke level yang lebih bawah, jadi dari level kota, kecamatan, kelurahan, RT, sampai level terendah dari tatanan kehidupan sosial dari masyarakat kita semua. Ini harus kami lakukan, dan satu hal yang kami informasikan bahwa mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui Polrestabes Semarang memiliki aplikasi layanan online yang bernama Libas. Itu kepanjangan atau singkatan dari Polrestabes Semarang, di mana layanan aplikasi Libas ini adalah untuk menjawab harapan masyarakat di era perkembangan teknologi informasi ini. Karena hampir semua warga masyarakat, tidak hanya di Semarang saja, saya kira di Indonesia semuanya sudah memegang yang namanya gadget telepon, sehingga apapun itu mulai mungkin dulu waktu kita di
ingin transfer uang harus datang ke bank, sekarang lebih mudah dengan adanya aplikasi mobile banking yang ada di masing-masing, sehingga kapanpun dimanapun tidak terbatas oleh waktu kita bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian juga mungkin saat ini Bapak Ibu ingin menggunakan transportasi umum, dulu harus menunggu di halte, harus berangkat ke terminal, tapi sekarang dengan menggunakan aplikasi ojek online bisa pesan layanan ojek dari rumah. Sekali lagi dengan menggunakan gadget handphone yang ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Kami melihat itu bahwa memang saat ini masyarakat sudah sangat-sangat tergantung dengan yang namanya gadget handphone ini, sehingga kami pun berupaya untuk memberikan layanan manusia yang bisa diberikan bagi masyarakat yang berbasis online. Aplikasi Libas inilah yang nantinya akan memberikan ruang kepada masyarakat manakala masyarakat melihat, mengetahui adanya permasalahan Kamtibmas. Misalnya ketika sedang Bapak Ibu sedang berkendara melihat ada kecelakaan lalu lintas di wilayah Tangerang, langsung mencet, membuka aplikasi Libas, mencet tombol SOS panggilan segera dan memberikan notifikasi atau laporan singkat ada kecelakaan lalu lintas. Bapak Ibu tidak perlu menyebutkan di mana aplikasinya, karena Bapak Ibu memencet tombol SOS itu sudah bisa mengetahui di mana posisi Bapak Ibu saat itu. Dan ketika Bapak Ibu memencet layanan panggilan segera ataupun panggilan yang sudah tertutup, maka tugas kami akan segera datang ke lokasi untuk menangani laporan tersebut. Nanti Bapak Ibu mengalami kejadian dan kriminalitas, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, kita berikan kemudahan untuk segera membuka aplikasi Libas untuk mencet tombol layanan SOS. Begitu juga dengan tataran dan kelompok RW atau RT. Kami juga membuka fitur-fitur layanan yang dari aplikasi tersebut untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian mendapatkan layanan polisi secara cepat. Nah, inilah hal seperti ini yang kita lakukan pada kegiatan sore hari ini. Pada level kecamatan kita diskusi terkait dengan pengelolaan dari Kamtibmas dari wilayah kecamatan. Pada level kelurahan nanti para Kamtibmas atau bisa berkomunikasi dengan para lurah dan juga perangkat kelurahan, dan juga nanti pada level RW RT juga kita bisa berdiskusi secara lebih intens lagi dan mengembangkan bagaimana aplikasi Libas ini bisa kita kelola untuk menjangkau harapan keinginan warga masyarakat sampai ke level RT. Kami juga memiliki fitur di situ yang namanya potongan digital. Potongan digital itu konsepnya kita poskamling tapi jadi era teknologi informasi. Jadi nggak harus kumpul di pos ronda, nggak harus kumpul di pos kamling. Cukup dari rumah ke rumah kita bisa mengetahui aktivitas sekitar di masyarakat kita. Ada yang berbukaan, ada kegiatan-kegiatan kerja bakti, gotong royong, atau mungkin ada undangan perkawinan. Itu bisa kita rangkum dalam kegiatan-kegiatan di aplikasi tersebut. Ataupun mungkin kalau ada rumah warga yang kemalingan, pencurian, itu juga bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan mobilisasi massa untuk membantu warga masyarakat yang kesusahan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kami juga memberikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian, monggo bisa digunakan dioptimalkan aplikasi Libas di Polrestabes Semarang sebagai upaya kami di Polrestabes Semarang untuk memberikan layanan kepolisian yang lebih cepat, lebih tepat, sesuai dengan harapan keinginan masyarakat, dan juga menjawab perkembangan situasi atau perkembangan zaman pada saat ini. Jika masyarakat sudah sangat-sangat bergantung dengan yang namanya gadget, sehingga kami menjawab itu dengan memberikan layanan berbasis online untuk menjawab harapan keinginan masyarakat dalam hal pengelolaan Kamtibmas ada di wilayah Kota Semarang. Terima kasih Pak Heri masukannya. Semoga kita menindaklanjuti di Kamtibmas bisa ditindaklanjuti kegiatan ini sesuai dengan aspirasi atau harapan keinginan dari Pak Heri untuk bisa lebih berlanjut pada level bawah, apakah di level kelurahan, RW, RT, di tingkat kelurahan dan di wilayah kecamatan dan desa. Terima kasih. Mungkin yang lain silakan. Bapak Syahidi
bukan pertanyaan tapi permohonan. Saya Ibu Astianani, Kepala SMK Muhammadiyah 2 Semarang. Apakah diizinkan seandainya kami mengundang Bapak hadir di sekolah kami, karena kami punya siswa sebanyak 400 siswa Bapak, memberikan motivasi atau menjadi pembina upacara di sekolah kami. 17.